Kisah ini adalah sebuah kisah nyata tentang perjalanan menaiki bus yang akhirnya membawa mereka ke dalam dimensi lain. Perkenalkan, nama saya Iwan dan teman saya bernama Agung. Semua nama dalam cerita ini kami samarkan. Kami adalah teman kerja, meskipun tidak sampai keluar pulau, pekerjaan ini sudah saya anggap merantau. Karena jarak tempat kerja kami dari rumah sekitar 8 jam menggunakan angkutan darat, membuat kami memang jarang sekali pulang kecuali ada keperluan yang sangat penting. Agung adalah teman yang saya kenal di tempat kerja ini. Saya mulai akrab dengan dia sejak mengetahui ternyata saya dan Agung berasal dari kota yang sama meskipun berbeda daerah. Meskipun saya tidak tahu persis alamatnya, yang saya tahu Agung adalah seorang ayah. Dia memiliki seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tetapi meskipun begitu dia masih belum terlalu tua. Mungkin karena memang dulu dia nikah terlalu muda. Agung di kota ini sudah hampir 5 tahun. Dia pulang sebulan sekali setelah gajian untuk sekedar memberikan rezeki dan menjenguk anaknya. Berbeda dengan saya di kota ini atas arahan dari keluarga saya. Memang mayoritas orang di kampung saya pergi merantau untuk mengadu nasib. Jadi saya juga diarahkan untuk mengikuti kebiasaan orang sekitar, mengingat kehidupan di kampung yang biasa-biasa saja. Saya sudah hampir 3 tahun di sini. Meskipun saya belum dikaruniai seorang anak, saya juga meninggalkan seorang istri di rumah. Singkat cerita, hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Karena hari ini kita gajian. Jadi kita berdua kerja dengan penuh semangat, tidak seperti biasanya. Besok pulang, Gung? Tanya saya. Nggak tahu nih bro, kayaknya sih iya, besok sorean lah. Gimana, lo pulang juga nggak? Jawabnya. Gue pulang lusa mungkin, Gung, soalnya nunggu surat resign dulu. Katanya sih suratnya habis gajian ini turun. Ya mungkin gue pulang gak balik lagi ke sini, kata saya menjelaskan. Saya memang sudah mengajukan pengunduran diri karena memang saya pada dasarnya tidak betah kerja di tempat ini. Karena cuaca yang panas dan terkadang istriku menelpon dengan menangis agar saya lekas pulang. Sepulang kerja seperti biasa kami menuju kos kami dengan berjalan kaki. Karena memang jaraknya yang tidak begitu jauh dari tempat kerja kami. Waktu itu wajah Agung terlihat sedih. Setelah saya tahu dia tadi sempat terlihat mengangkat telepon dari seseorang. Kenapa, Gung? Wajah lo kusut banget. Gaji lo dipotong lagi ya? Tanya saya. Enggak bro, gua mau langsung pulang habis ini. Mungkin habis isya lah. Anak gua besok harus bayar SPP di sekolahannya. Udah nunggak lama. Tadi istriku telepon kalau besok nggak bayar, anakku nggak mau masuk sekolah karena dia malu, katanya. Saya pun terkejut. Saya seolah ikut merasakan betapa besarnya perjuangan dia sebagai seorang ayah untuk anaknya. Saya berpikir, apakah saya siap jika saya sudah jadi orang tua nanti? Ucap saya dalam hati. Sesampai di kos, Agung langsung mempersiapkan barang-barangnya. Dia terlihat sibuk sendiri dan tidak menghiraukan saya. Sekitar pukul 7 dia berpamitan dan dia juga mengatakan akan di rumah sekitar 3 hari. Jadi jangan kangen ya, ucapnya sambil tertawa. Entah saat itu apa yang ada di pikiran saya. Tiba-tiba saya juga langsung ingin pulang. Gung, gue juga mau pulang deh, ucapku tiba-tiba. Loh, kenapa? Katanya mau nunggu surat resign, jawabnya. Tahu ah, males aku sendirian di sini. Mending aku pulang aja. Nanti kalau surat sudah keluar, kan gue ditelepon. Biar gue balik ke sini ajak istriku sekalian jalan-jalan, jawabku sambil melipat baju. Ya udah buruan, jawabnya. Di sela-sela saya membereskan barang-barang, tiba-tiba kaleng plastik tempat biasa kami menaruh beras pecah begitu saja. Padahal waktu itu beras kami tinggal sedikit. Entah kenapa kaleng itu pecah dengan sendirinya. Agung pun segera membereskannya sambil terheran-heran. Loh, kok tiba-tiba pecah ya Wan? Itu kan belum lama kita beli, ucap Agung. Saat itu saya merasakan hal aneh. Bulu kuduk tiba-tiba merinding, ubun-ubun terasa dingin, dan tiba-tiba jantung berdetak cepat.
Saya pun langsung mengambil segelas air putih sambil menyadarkan bahu di dinding. Nggak tahu Gung, ini tiba-tiba saya gemetar. Kelaparan kali ya, jawabku. Saya memang merasakan ada hal aneh waktu itu, tapi saya tidak cerita ke Agung karena saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dan saya takut kalau nanti dia tidak percaya perkataan saya. Jadi waktu itu saya memilih diam. Akhirnya kami pun meninggalkan kos kami sekitar pukul 8 malam menuju ke terminal. Kita pun istirahat sejenak sambil makan malam. Setelah makan malam di terminal, akhirnya kami menaiki bus yang memang sudah biasa kami tumpangi jika hendak pulang kampung. Suasana bus waktu itu sangat sepi, mungkin cuma sekitar 8 orang. Jadi waktu kami habiskan untuk istirahat sepanjang perjalanan karena badan sudah lelah sehabis kerja seharian. Dan belum lama saya tidur, saya terbangun karena bus yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Saya kira sudah sampai, ternyata belum. Bus yang kami tumpangi berhenti karena mogok. Entah kenapa waktu itu saya kurang paham. Karena bosan menunggu di dalam, saya memutuskan untuk turun. Waktu itu hampir semua penumpang ikut turun karena memang sudah hampir 1 jam bus ini mogok dan kami pun tidak mengetahui alasannya. Di sela-sela saya menunggu bus diperbaiki, saya melamun memikirkan kata-kata Agung. Ternyata berat juga ya tanggung jawab seorang ayah sampai rela melakukan semua ini demi anaknya, pikirku. Sambil melihat dari kejauhan Agung mengobrol dengan salah satu orang yang saya yakini dia adalah kondektur bus. Lamunan saya pun berhenti ketika melihat Agung berjalan ke arahku, lagi-lagi dengan wajah yang kecewa. Naik bus lain Yuan, ini mogoknya lama kayaknya. Kita disuruh nunggu mau dioper ke bus lain. Supirnya lagi nelpon bus lain yang ke arah sini, ucap Agung. Nggak masalah dong, kita tinggal nunggu bus datang, urusan beres. Terus kenapa wajah lo jelek banget gitu, jawabku. Ini kalau nunggu bus katanya 1-2 jam. Ini masih jauhan. Aku takut kalau besok sampai rumah lebih dari jam 7 pagi. Anakku bisa nggak sekolah Wan, tutur Agung. Ya enggak lah, mungkin besok paling lambat jam 4 pagi sudah sampai rumah Gung, jawabku santai. Itu sampai rumah lu, kalau ke rumah gua sampai mungkin jam 5 pagi. Terus harus naik angkot lagi 1 jaman. Itu pun kalau nggak banyak berhenti-henti. Dan ini kita juga belum tahu busnya datangnya kapan, jawab Agung meyakiniku. Ya udah, terus gimana, sautku. Agung pun seketika menuju ke arah kondektur. Setelah dia terlihat melakukan obrolan, dia tiba-tiba masuk ke dalam bus dan tidak lama kemudian dia kembali turun sambil membawakan tas saya. Benar, akhirnya kita berjalan kaki lebih dari 30 menit mencoba mencari bus lain. Apapun itu busnya asal ke arah kota kami, akan kami berhentikan, pikir kami. Waktu itu sekitar tengah malam dan kami berada di jalan sepi jauh dari pemukiman serta berharap segera menemukan bis yang searah dengan tujuan kami. Selang beberapa lama tiba-tiba dari kejauhan terlihat sorot lampu yang saya duga itu adalah bus kota. Sontak saya langsung maju lebih mendekati ke arah jalan sambil melambaikan tangan agar pengemudi mengerti kalau kita ini calon penumpang. Bus pun berhenti sekitar 40 meter, agak kebablasan karena mungkin kami tidak terlihat dari jauh. Jadi Pak supir kaget, lalu nggak siap untuk menginjak rem, jadi kebablasan, pikirku. Kami pun berlari ke arah bus tersebut. Agung waktu itu berlari 5 langkah depan saya karena memang dia terlihat lebih semangat kali ini. Mungkin karena kita dapat bus itu kali ya.
Ketika berlari, saya merasakan apa yang saya rasakan ketika di kos tadi. Tiba-tiba jantung saya berdetak cepat dan dingin sekali di arah ubun-ubun. Sontak saya berhenti berlari dan hanya berjalan cepat karena saya pikir supir sudah tahu pasti saya ditunggu meskipun tidak perlu berlari, pikirku. Ketika mendekati bus, saya merasakan badanku semakin dingin. Bulu kuduk merinding dengan perasaan tidak karuan, dan semakin dekat ke bus tiba-tiba telinga saya berdenging kencang. Saat itu saya sudah merasakan kalau ada yang salah dengan bus ini. Melihat hanya pintu depan yang terbuka dan saya dari arah belakang bus membuat saya harus berjalan melewati badan bus. Seingatku, bus ini tidak sebesar bus patas pada umumnya. Bus ini terlihat lebih tua dan berukuran lebih kecil dengan warna yang sudah pudar ditambah tulisan stiker bus yang sudah terkelupas, membuat saya tidak bisa melihat nama bus apa ini yang akan saya tumpangi. Semuanya berubah ketika pertama kali saya melangkahkan kaki ke dalam bus ini. Saya sudah merasakan kalau kami akan berpindah alam. Badan seolah-olah melewati pintu gaib. Rasanya dingin pekat, seolah memasuki kulkas. Saya sudah tidak bisa kembali karena pintunya sudah ditutup dan kami sudah berada di dalam. Saya melihat sosok supir bus tetap menghadap ke depan tanpa menghiraukan kedatangan saya. Sempat terlihat di tangannya ada sebatang rokok yang masih menyala. Saya berjalan pelan mencoba mencari tempat duduk. Agung yang sudah duluan naik ke sini. Karena minim cahaya, penglihatan saya sangat terbatas. Saat itu saya cuma melihat ada beberapa penumpang sedang tertidur pulas. Ada yang memakai baju coklat, hitam, dan putih. Dan juga seorang yang sedang melamun menghadap ke kaca. Jadi semua penumpang saat itu tidak ada yang menghiraukan kedatangan saya. Tiba-tiba pandangan saya teralihkan. Terlihat Agung melambaikan tangan memberikan tanda keberadaan dia. Dia duduk di kursi nomor 2 dari belakang. Kami pun memahaminya dan menuju ke arahnya. Karena Agung yang sampai duluan, dia yang duduk di samping kaca dan saya duduk di tengah. Karena bus ini kecil yang setiap baris hanya berisi 2 kursi. Jadi waktu itu saya bisa langsung melihat ke arah depan meski saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di kursinya, hawa berubah. Seketika menjadi panas dan membuat siapapun yang duduk di situ pasti tidak akan merasakan nyaman. "Gung, ini bus mau kemana? Lu udah nanya?" tanyaku. "Sudah. Tadi katanya ini langsung ke kota. Tidak pakai berhenti langsung katanya," jawab Agung. "Aku kok nggak pernah lihat bus kayak gini ya, Gung?" tanyaku lagi dengan rasa penasaran. "Udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa sampai rumah. Saya sudah ngomong kok kalau lu turun di depan masjid biasanya," terang Agung. "Rumah saya memang tidak jauh dari jalan. Jadi saya waktu itu merasakan agak aneh dengan bentuk bus yang saya tumpangi. Karena memang saya tidak pernah melihat bentuk bus semacam ini." Dalam perjalanan, Agung memilih kembali untuk tidur. Dan saya memilih untuk tidak tidur karena memang saya merasakan hal aneh. Waktu itu suasana di dalam bus sangatlah sunyi. Tidak ada suara sedikit pun, bahkan dari arah luar. Kita seolah tidak sedang menaiki bus. Sekitar hampir 2 jam perjalanan, firasat saya kalau kita sudah berpindah alam ternyata benar.
Hal itu terlihat waktu bus yang saya tumpangi ini berhenti, seolah menurunkan penumpang. Namun saat itu kita sedang berada di tempat gelap dan tidak ada jalan ataupun rumah di sekitar tempat bus ini berhenti. Saya coba berdiri memastikannya, dan memang benar, tidak ada satupun rumah ataupun bangunan di sekitar sini. Yang terlihat hanyalah hutan. Saya kembali duduk, coba menenangkan diri dan mulai berdoa. Saya keluarkan tasbih di dalam tas dan berzikir, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tak lama kemudian saya melihat beberapa penumpang yang terlihat aneh dari belakang. Dia berjarak 2 kursi di depan kami. Terlihat dari tempat duduk saya, mereka memakai baju putih. Saya yakin sosok itu adalah sesosok pocong. Itu terlihat dari kain yang terikat di atas kepalanya. Meskipun saya tidak bisa melihat badannya karena terhalang kursi, tapi saya sangat yakin kalau mereka adalah pocong. Baju putih kusam dengan banyak sisa tanah yang masih menempel di tubuhnya sudah cukup untuk membuat saya gemetar ketakutan. Saya pun lalu membangunkan Agung. Agung yang saat itu terbangun langsung kaget melihat saya yang bercucuran keringat dan terlihat gugup seolah sembunyi dari kejaran banyak orang. "Lu kenapa, Wan? Nahan kencing lu," kata Agung heran. Saya coba menjelaskan semuanya dengan suara pelan dan mencoba membuatnya tetap tenang. Agung saat itu bersikuku tidak mempercayai apa yang saya katakan. Dia memilih tidur kembali karena saya tidak berhasil memberikan bukti. Waktu dia bangun, sosok pocong tersebut tiba-tiba sudah menghilang. "Halah lu, udah lu tidur aja. Lu itu capek, jadi halusinasi, mending kita tidur aja. Masih jauh nih. Nanti kalau aku nggak tidur, aku jadi kebelet kencing, Wan. Di sini nggak ada toilet. Udah ayo tidur ayo, jangan ngaco," kata Agung. Dan Agung pun kembali melanjutkan tidurnya. Tak lama kemudian saya mencium bau bangkai yang sangat menyengat hidung. Setelah saya cari, ternyata bau itu berasal dari belakang kursi yang saya duduki. Dengan pelan-pelan saya coba intip dari celah kursi, dan ternyata terlihat seorang wanita berbaju putih dan berambut panjang sedang tertidur nyenyak. Entah kapan dia datangnya, saya tidak mengetahui. Pasalnya pertama kali saya duduk di sini, kursi belakang kami memang kosong. Jaket saya pun langsung saya buat untuk menutupi hidung. Saya pikir membangunkan Agung pun percuma. Dia nggak bakal percaya. Ditambah setelah tadi saya gagal memberi bukti, jadi kali ini saya tidak berani membangunkannya. Setelah agak lama bau itu hilang dan saya toleh perempuan tersebut juga sudah tidak ada. Akhirnya saya putuskan untuk tetap tenang dan kembali fokus berdoa dan berzikir. Nanti kalau sudah ketemu rumah atau tempat apapun yang terang, Agung akan saya bangunkan dan saya paksa turun, pikirku. Sepanjang perjalanan saya tidak melihat bus ini berpapasan dengan kendaraan sama sekali. Kita seolah hanya berputar-putar di dalam hutan. Dengan sesekali bus ini berhenti, entah itu menaikkan atau menurunkan penumpang. Saya juga tidak tahu, karena tiap kali bus ini berhenti keadaan tetap sepi. Tidak ada suara orang naik ataupun turun. Saya sama sekali tidak berani pergi ke depan, karena dari awal saya sudah merasakan kalau saya berpindah alam. Lebih baik saya memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari bus ini. Bus kembali berhenti seolah ada penumpang. Ternyata kali ini memang benar, ada seorang perempuan parubaya yang berpakaian coklat tua dan memakai rok hitam. Dia berjalan ke arah saya dan duduk di baris kursi saya di sisi lain bus ini.
Karena gelap, saya tidak bisa memastikan wajahnya. Setelah beberapa saat, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, sekaligus memastikan siapa tahu dia juga manusia. Saya pun langsung terkejut ketika melihat wajahnya. Wajahnya hancur seperti habis kecelakaan. Hidung, pipi, mata, jidat sudah tercampur menjadi satu. Saat itu saya langsung kaget dan berdiri melihat sekitar. Ternyata juga tidak ada jalan raya. Saya pun langsung membangunkan Agung. Ketika dia bangun, dia menolak saya ajak turun karena dia bersikuku kalau saya berhalusinasi. Saya pun memaksanya mati-matian, dia tetap tidak mau turun. Hingga akhirnya bus pun berhenti seperti biasanya. Saat itu saya mulai menyadari bahwa itu kesempatan kami untuk turun. "Gung, ini bus setan. Kita dibawa ke alam lain. Ayo turun. Sadar Gung, sadar. Ayo. Lo boleh hajar gua kalau gua bohong. Yang penting kita turun dulu," paksaku sambil memohon. "Ini jam berapa?" jawab Agung. Lo kok nanyain jam? Ini jam 4 pagi. Ini kesempatan terakhir kita, Gung. Firasatku setelah ini bus ini sudah tidak berhenti lagi, ucapku sambil tergesa-gesa karena bus ini saya rasa tidak berhenti lama. "Lu turun aja, aku nggak mau. Nanti kalau aku turun aku bisa terlambat sampai rumah. Anakku jadi nggak sekolah karena belum bayar SPP, Wan," jawab Agung sambil tersenyum. Saya langsung berjalan ke depan meninggalkan Agung. Entah saat itu saya sendiri tidak tahu apa yang ada di pikirannya sehingga tidak mau turun. Saya berjalan keluar sambil terus berzikir dengan tidak berani melihat wajah siapapun di situ. Saya turun dan betapa terkejutnya saya ketika saya tahu saat itu saya berada di tengah-tengah hutan dengan jalanan setapak. Kemudian saya terus berlari hingga mendengar suara azan subuh. Saya ikuti sumber suara azan tersebut berharap menemukan masjid, tetapi tidak ketemu. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di pinggir jalan raya. Tak lama kemudian saya ketemu truk dan saya dipersilakan untuk menumpang. Setelah saya di dalam truk, saya bersadar kalau saya tadi berada di alam Gumitir, sebuah jalanan hutan di Jawa Timur yang memang terkenal angker. Pada awalnya kami berniat pulang dengan naik bus jalur utara, tetapi entah kenapa setelah naik bus tersebut saya dibawa kemari. "Ini jalur selatan," tuturku kepada supir truk tersebut. Paginya saya sampai rumah dengan keadaan selamat. Setelah menceritakan semua kejadian ini dengan keluarga, mereka pun mempercayai jika memang benar itu semua ulah bus hantu. Keesokan harinya saya seharian coba mencari keberadaan Agung dengan mencari alamat lengkapnya dan lain-lain. Akhirnya ketemu. Ternyata daerah Agung berjarak sekitar 2 jam dari tempat tinggal saya. Di hari ketiga saya beserta keluarga bermaksud mengunjungi Agung dan juga ingin memastikan keadaan Agung. Sekitar jam 3 sore akhirnya saya sampai di rumah Agung, dan betapa terkejutnya, ternyata dia telah meninggal dunia pagi tadi dan telah selesai dimakamkan. Kami pun melanjutkan takziah dengan keadaan masih kaget dan sangat kehilangan. Lalu saya coba memberanikan diri untuk ngobrol dengan salah satu saudara Agung, karena saat itu istri Agung masih syok dan menangis tiada henti. Mendengar penuturan saudara Agung, saya sangat terkejut ketika tahu Agung meninggal secara mendadak, karena memang dia tidak pernah merasakan sakit apapun. Pagi itu waktu dia pulang, dia bilang sudah tidak lama lagi dan meminta maaf, seolah dia sudah mengetahui kalau mau meninggal, tutur saudara Agung. Setelah itu saya langsung kembali ke rumah dan terus memikirkan Agung, karena kami tinggal satu kos dan terbiasa hidup bersama. Menurut saya istri Agunglah yang mengetahui semua apa yang terjadi setelah saya turun dari bus itu. Karena menurut saudara Agung tadi, Agung sempat bilang bahwa semua sudah dipercayakan kepada istrinya.
dengan berkata kalau nanti ada teman kerjanya yang mencarinya, suruh tanya kepada istrinya bagaimana kejadiannya. Saat itu saya tersadar kalau yang dimaksud adalah saya. Setelah 7 hari kematiannya, saya untuk kedua kalinya berkunjung ke rumah Agung dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah saya turun dari bus tersebut. Itulah kisah dari Agung dan Iwan saat menaiki bus hantu alas Gumetir. Untuk para pendengar yang belum subscribe, like dan komen, silahkan subscribe dulu biar channel ini makin berkembang. Semoga para pendengar diberi kesehatan dan panjang umur. Tunggu cerita selanjutnya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi